Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 terdiri dari Ika Veronica, saya sendiri Islamiyatul Ula, dan Muhammad Hasan Ali Murtado akan menjelaskan tentang mampu menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis pendidikan. Yang mana di sini akan menjelaskan tentang memahami ayat Al-Quran, tentang kewajiban belajar mengajar menurut Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan Quran Surah Ali Imran ayat 78-79. Memahami ayat tentang kewajiban belajar mengajar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5 seperti dalam ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang mana artinya Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan juga tafsiran dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 1-5 seperti yang telah kita sebutkan. Al-Quran merupakan bimbingan bagi orang-orang bertakwa. Mereka adalah yang percaya pada yang gaib, yang menegakkan sholat, menginfakkan rezekinya, dan yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan percaya pada hari akhir. Mereka yang mempunyai ciri-ciri itu yang mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka lah orang-orang yang merasakan hasil iman dan amal mereka di akhirat nanti. Mereka memperoleh keridhaan Allah, dan tempat tinggal mereka di akhirat ialah di surga yang penuh kenikmatan. Di dalamnya mereka menikmati kebahagiaan yang abadi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Ika Veronica. Memahami ayat Al-Quran tentang kewajiban belajar mengajar dalam Quran Surah Ali Imran ayat 78-79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im minhum lafariqai yalwanu alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Ma kana libasharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba bima kuntum tadrusun. Yang artinya, dan sungguh di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutarbalikkan lidahnya hanya membaca kitab, agar kamu menyangka itu sebagian dari kitab, padahal itu bukan dari kitab. Dan mereka berkata, itu dari Allah, padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu menyembahku, bukan menyembah Allah, tetapi jadilah kamu mengabdi
pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan karena kamu mempelajarinya. Tafsiran Quran Surah Ali Imran ayat 78-79. Dan di antara kaum Yahudi benar-benar terdapat banyak orang-orang yang mengubah perkataan dari tempat semestinya, dan mereka mengganti kalamullah supaya mereka dapat mengesankan kepada orang lain bahwa itu termasuk wahyu yang diturunkan, yaitu Taurat, padahal itu semua bukan bagian darinya sama sekali. Dan mereka mengatakan ini berasal dari sisi Allah. Allah mewahyukan kepada nabinya Musa, padahal itu bukan dari Allah. Dan mereka demi meraih dunia, mereka berkata dusta atas nama Allah, sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka itu berkata dusta tidak selayaknya bagi seorang dari kalangan manusia yang Allah menurunkan kitabnya pada orang tersebut dan menjadikan sebagai sumber hukum di tengah makhluknya serta memilihnya sebagai nabi. Kemudian dia berkata kepada sekalian manusia, sembahlah aku selain Allah, dan tetapi dia mesti mengatakan, jadilah kalian orang-orang yang bijaksana, ahli fikih lagi orang yang berilmu, melalui apa yang kalian ajarkan kepada orang selain kalian dari wahyu Allah, dan apa yang kalian pelajari darinya dalam bentuk hafalan, pengetahuan, dan pemahaman. Hakikat belajar mengajar. Hakikat belajar mengajar di atas adalah belajar mengajar merupakan proses yang dilakukan antara pendidik dan peserta didik, di mana kegiatan tersebut bernilai edukatif yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan potensi peserta didik. Maka dari itu, pendidik diharapkan mampu mendesain pembelajaran. Belajar mengajar merupakan suatu kegiatan interaksi komunikasi antara pendidik dan peserta didik sehingga dalam proses memperoleh pengalaman kognitif, efektif, dan psikomotor mendapatkan stimulan dan respon yang baik dari peserta didik sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Cara untuk mengajarkan hafalan Al-Quran dan hadis pendidikan. 1. Membaca ayat atau hadis secara berulang-ulang. 2. Menggunakan metode card sort, yaitu dengan menuliskan ayat atau hadis pada selembar kertas dan memotongnya menjadi beberapa bagian, kemudian mengurutkannya kembali. 3. Menghafal satu persatu ayat secara kolektif, yaitu ayat yang dihafalkan bersama-sama. Instruktur dituntut lebih aktif, sabar, dan teliti dalam membacakan ayat dan membimbing penghafal, sehingga penghafal mampu menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan baik. Beberapa cara yang dapat membantu dalam menghafal ayat Al-Quran dan hadis pendidikan. 1. Membaca ayat atau hadis dengan tartil dan tajwid yang benar. 2. Membaca ayat atau hadis dengan memahami artinya. 3. Mengulang-ulang ayat atau hadis yang sulit dihafal. 4. Menghafal ayat atau hadis secara bertahap dari yang mudah ke yang sulit. 5. Membaca ayat atau hadis dengan suara keras dan jelas. 6. Menghafal ayat atau hadis dengan hati yang tenang dan khusyuk. Keterangan. Dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis pendidikan diperlukan kesabaran, ketekunan, dan konsisten dalam mengamalkannya. Dengan metode atau cara dan tips yang tepat diharapkan dapat membantu dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran dan hadis pendidikan dengan baik. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Moga tidak ada yang bertanya. Thank you.